Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Jody Nugroho dari kelas CD NIM 25612010078. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan keuangan dari Innovatech periode November 2025. Pada tanggal 1 November 2025, Laras memulai usaha yang dinamakan Innovatech, sebuah perusahaan di bidang layanan teknologi. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan November 2025. Permintaan 1. Persamaan dasar akuntansi. 2. 4 laporan keuangan lengkap yang meliputi A. Laporan laba rugi, B. Laporan perubahan ekuitas, C. Laporan posisi keuangan neraca, D. Laporan arus kas. Bagian 1. Persamaan dasar akuntansi. Oke, mari kita mulai dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Pada 1 November, Laras menyetor modal senilai 40 juta rupiah ke rekening perusahaan. Maka, kas bertambah 40 juta rupiah dan modal bertambah 40 juta rupiah. Pada 3 November, perusahaan membeli tanah 25 juta rupiah secara tunai. Maka, kas berkurang 25 juta rupiah dan tanah bertambah 25 juta rupiah. 7 November membeli perlengkapan senilai 3 juta rupiah secara kredit, maka perlengkapan bertambah 3 juta rupiah dan utang bertambah 3 juta rupiah. 12 November, perusahaan menerima pendapatan jasa senilai 10.500.000 rupiah, maka kas bertambah 10.500.000 rupiah dan pendapatan bertambah 10.500.000 rupiah. 20 November, perusahaan membayar gaji, sewa, utilitas, dan lain-lain sebesar Rp6.250.000, maka kas berkurang Rp6.250.000 dan beban bertambah Rp6.250.000. 27 November, perusahaan membayar utang senilai Rp2 juta, maka utang berkurang Rp2 juta dan kas berkurang Rp2 juta. 30 November dilakukan penyesuaian perlengkapan. Dari Rp3 juta tersisa Rp1 juta, artinya Rp2 juta sudah dipakai, maka beban bertambah Rp2 juta dan perlengkapan berkurang Rp2 juta. Terakhir 30 November, Laras menarik Rp3 juta untuk keperluan pribadi, maka kas berkurang Rp3 juta dan prive bertambah Rp3 juta. Kedua, laporan laba rugi. Pendapatan jasa yang diperoleh adalah Rp10.500.000, sedangkan beban meliputi gaji, sewa, utilitas, beban lain-lain, serta beban perlengkapan, dengan total Rp8.250.000, sehingga perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp2.250.000. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Modal awal yang disetor pemilik, yaitu Ibu Laras, adalah Rp40 juta. Kemudian ditambah laba bersih Rp2.250.000, namun dikurangi penarikan pribadi atau prive sebesar Rp3 juta. Dengan demikian, saldo modal akhir adalah Rp39.250.000. Keempat, laporan posisi keuangan atau neraca per 30 November 2025. Total aset perusahaan adalah Rp40.250.000 yang terdiri dari kas, tanah, dan perlengkapan. Liabilitas atau utang usaha tercatat sebesar Rp1 juta. Ekuitas pemilik sebesar Rp39.250.000. Jadi total aset sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Dan terakhir, laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan penerimaan Rp10.500.000, dikurangi pembayaran beban dan utang sehingga bersihnya Rp2.250.000. Arus kas dari aktivitas investasi negatif Rp25 juta karena pembelian tanah, sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan positif Rp30 juta karena setoran modal dikurangi jumlah prive. Sehingga saldo kas akhir menjadi Rp14.250.000 sesuai dengan neraca. Kesimpulannya, Innovatech berhasil mencatat laba bersih pada bulan pertama operasinya. Meskipun sudah melakukan investasi besar berupa pembelian tanah, laporan ini menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Sekian presentasi laporan keuangan dari Innovatech. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.